Baik, rekan-rekan sekalian, langsung kita untuk pembacaan mosi tidak percaya, tapi sebelumnya ada 1-2 prolog yang akan disampaikan oleh Mas Danang Gerindra Wadanda. Mas. Maju Pak Danang. Maju Pak Danang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini walaupun kita hujan basah kuyup. Perjuangan belum selesai, benar teman-teman? Oke, terima kasih juga teman-teman media. Saya sebagai koordinator, saya akan membacakan review atau deskripsi awal mengapa mosi tidak percaya kepada Presiden ini kita sampaikan. Nanti juga akan diikuti oleh teman-teman saya, semua inisiator, mewakili beberapa puluh inisiator yang sudah menandatangani mosi ini. Jadi saya akan membacakan pengantar depan bersama Mas Sigap, dan nanti teman-teman yang lain, Mas Julian, Mas Dwi, Mas Tonggo, Mas Budi, teman-teman semua yang akan membacakan mosinya. Jadi mosinya akan terus-menerus dibacakan. Ada 6 poin mosi yang penting yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai. Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita para relawan dan masyarakat menyambut optimis dan gembira. Semua elemen masyarakat berjuang untuk pemenangan Bapak Joko Widodo dengan ikhlas. Karena pada waktu itu kami menyadari betul bahwa kekuasaan negara tidak boleh diserahkan kepada kelompok-kelompok oportunis dan pelanggar HAM yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 9 tahun anak-anak bangsa telah mempertaruhkan harapan besar akan terwujudnya negara demokratis yang adil dan makmur di Indonesia melalui mandat kami kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini di tahun 2024 bangsa Indonesia menghadapi pertaruhan nasib bangsa yang sangat serius, dan dari sikap-sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mendorong dan memfasilitasi terjadinya perpindahan kekuasaan kepada rival Bapak Joko Widodo dalam 2 kali kancah Pilpres di tahun 2014 dan tahun 2019. Juga nampak Presiden melakukan berbagai tindakan politik praktis demi suksesi anak-anak Presiden di kancah Pilpres dan Pileg 2024. Kami melihat adanya skenario sistematis kejahatan pemilu 2024. Satu persatu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme, korupsi, dan kolusi demi pelanggangan kekuasaan. Pemilu 2024 yang semestinya diselenggarakan dengan hormat malahan dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala negara. Di antaranya adalah keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan Presiden dan kakak ipar Ketua MK untuk meloloskan putra sulung Bapak Joko Widodo, Gibran, sebagai cawapres Bapak Prabowo. Terlebih lagi, diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK, namun sudah dengan sengaja menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Jajaran pimpinan KPU berulang kali divonis melakukan pelanggaran etik oleh DKPP. KPU juga dituding menyajikan berbagai pembohongan publik melalui Sirekap yang telah diadukan berbagai elemen masyarakat karena menampilkan data tidak benar, yaitu perbedaan data yang ditampilkan dalam POM C1 hasil. Dalam hal tersebut di atas tidak terdapat tindakan apapun dari Presiden. Meskipun sebagai kepala negara sepantasnya lah Presiden cawe-cawe dalam hal ini terjadinya dugaan penyimpangan
yang dilakukan oleh oknum pimpinan lembaga negara demi kemaslahatan bangsa dan negara. Presiden juga tampaknya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran belanja total sekitar 490 triliun dan persetujuan DPR RI, dan dituding digunakan belanja barang dan jasa bantuan sosial tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI. Bansos menjadi alat negara untuk mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak memahami esensi demokrasi dan reformasi. Presiden nampak melakukan pembiaran terhadap oknum-oknum pejabat pemerintah aktif dalam hal penyaluran bansos yang tampak jelas diarahkan untuk kepentingan politik atau pemenangan putra sulung Bapak Joko Widodo dalam kancah Pilpres 2024 dan putra bungsunya untuk pemenangan Partai PSI. Pernyataan Presiden seringkali berubah-ubah, saling menegasikan, yang membuat publik tidak lagi bisa percaya pernyataan Presiden. Kami menilai bahwa pemilu presiden dan legislatif 2024 dilangsungkan dengan syarat konflik kepentingan secara tidak hormat, melanggar konstitusi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah kami mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Berangkat dari permasalahan itu, kami masyarakat penegak konstitusi mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Kami juga menembuskan mosi ini kepada Bapak Joko Widodo agar bisa mengingatkan Bapak Presiden untuk memperbaiki sikap-sikapnya agar bisa kembali sebagai negarawan. Berikut ini kami rangkum poin-poin yang mendorong kami mengeluarkan mosi tidak percaya. 1. Presiden sebagai kepala negara patut diduga melibatkan diri dalam konflik kepentingan demi meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres 2024 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan persyaratan Capres dan Cawapres. Dari hal tersebut, Presiden patut diduga telah turut serta melakukan tindakan koruptif dan nepotis yang melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, Presiden sebagai kepala negara patut diduga melakukan pembiaran atau tidak melakukan teguran atau tindakan apapun terhadap pimpinan KPU yang dengan jelas melanggar peraturan KPU tentang usia Capres-Cawapres, di mana seharusnya KPU terlebih dahulu menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun. 3. Presiden sebagai kepala negara patut diduga telah melalaikan tugas dan perannya dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, yaitu 1. Membiarkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU yang telah divonis beberapa kali oleh DKPP
meskipun dalam hal ini terdapat kewenangan Presiden sebagaimana tercantum pada pasal 37 ayat 2 butir B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Membiarkan terhadap manipulasi data dan kebohongan publik yang dilakukan oleh KPU dalam tayangan rekapitulasi Sirekap secara tidak akurat dan berubah-ubah sehingga menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Poin C, pembiaran terhadap instruksi KPU kepada seluruh KPUD provinsi secara telanjang kepada KPUD kabupaten kota untuk menghentikan rekapitulasi suara secara manual pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2024, di mana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nomor 4, Presiden bersama-sama oknum pembantu Presiden patut diduga telah melakukan rangkaian tindakan penyimpangan APBN dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran yang diduga dipergunakan untuk belanja barang dan jasa bansos, bantuan sosial sebesar kurang lebih 500 triliun tanpa melalui persetujuan DPR RI, yang mana hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023. 5. Presiden dan atau oknum pembantu Presiden, oknum aparat pemerintah pusat dan daerah patut diduga telah melakukan penyimpangan dalam pembagian bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan politik yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 yang nampak diarahkan pada wilayah-wilayah yang syarat dengan kepentingan politik dengan mengabaikan data sosial ekonomi dari Kementerian Sosial dan nampak melakukan manipulasi bantuan sosial yang seharusnya bagian dari kewajiban negara untuk masyarakat kurang mampu. Enam, Presiden patut diduga melanggar asas netralitas dan melakukan pembiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pembantu Presiden atau aparat pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk pemenangan anak-anak Bapak Joko Widodo dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jakarta, 6 Maret 2024. Masyarakat Penegak Konstitusi, penanggung jawab Koordinator Danang Gerindra Wardana. Merdeka! 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 Mereka, baik saudara-saudara sekalian, rekan-rekan semua. Jadi itulah acara yang kita lakukan sore hari ini. Jadi dua, yaitu pembacaan puisi dan pembacaan mosi tidak percaya dari kami, kita masyarakat penegak konstitusi. Jadi saudara-saudara sekalian, selesai pembacaan mosi tersebut, sebagai penutup kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Soleh secara agama Islam. Terima kasih. Tidak ada kekuatan sebagai doa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Biarkan Pak Lurah Jokowi berencana, akan tetapi Tuhan memiliki rencana terbaik buat bangsa dan negara ini. Mari yang beragama Islam berdoa bersama Gus. Yakinilah dengan hati dan keimanan sepenuhnya. Bagi yang beragama lain, berdoa sesuai dengan keyakinan. Karena saat ini Pak Lurah yang kita bangga-banggakan sudah tuli kupingnya, bisu mulutnya, buta matanya mendengarkan suara relawan dan rakyat Indonesia. Maka kekuatan kita hanya doa.
Hanya doa yang bisa mengubah Pak Jokowi dimakjulkan oleh rakyat atau makjul tersungkur dengan sendirinya. Ila hadin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah pejuang kami, proklamator kami yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, kami bersimpuh, kami menangis, kami memohon kepadamu ya Allah, karena negeri kami saat ini sudah tidak baik-baik saja ya Allah. Presiden yang kami banggakan, presiden yang kami menangkan, presiden yang kami junjung saat ini telah berkhianat kepada kami, berkhianat kepada rakyat Indonesia ya Allah. Sebenarnya kami melakukan mosi tidak percaya ini ya Allah. Kami tidak percaya dengan keadaan ini ya Allah. Mengapa bisa orang yang 10 tahun lalu kami banggakan saat ini benar-benar tertutup hatinya karena kekuasaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkali-kali kami telah turun ke jalan ya Allah, tapi tidak satu pun kebijakan yang diubahnya. Justru yang ada mencederai daripada pahlawan reformasi yang orang tuanya anaknya diculik, justru dikasihkan pangkat jenderal. Ya Allah, betapa tertutup hati pemimpin kami ini ya Allah. Maka kami mohon kuasa-Mu ya Allah, mohon iradah-Mu ya Allah, agar Kau berikan pintu hidayah-Mu ya Allah sebelum mereka dimakjulkan oleh rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah tidak ada lagi kata-kata kami berdoa untuk presiden kami Pak Jokowi, karena tiada yang didengarkan. Hampir seluruh rakyat Indonesia telah berdemo tentang kebijakannya, tapi tidak satu pun didengarkan kecuali Engkau lah ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang kuasa untuk mengubah hati Pak Jokowi dengan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami milik-Mu ya Allah. Indonesia ini milik-Mu ya Allah. Penjagaan bangsa dan negara ini kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah, tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lo Cinawi, negeri yang adem ayam toto tentem ketara harjo, tanpa ada gejolak daripada kecualasan penguasa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami milik-Mu ya Allah. Indonesia ini milik-Mu ya Allah, doa ini milik-Mu ya Allah. Kami serahkan kepadamu apapun yang Kau kehendaki untuk bangsa dan negeri ini, semua adalah yang terbaik bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah stop. Terima kasih.